Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Akang Teteh semuanya dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Saya Putra Sisi Ramadan dengan NIM 444 524 0054. Pada video kali ini saya akan membuat sedikit tutorial yaitu tentang bagaimana menggunakan software Ocean Data View atau ODV. Baik, pertama-tama yang kita butuhkan pastinya yaitu software ODV-nya. Jika sudah terinstall, kita masuk ke softwarenya akan ada tampilan seperti ini. Lalu kita klik file di pojok kiri atas, kemudian klik open. Kita cari file yang sudah kita ekstrak. Saya menyimpannya di desktop, ke ctd, kemudian ke woctd ya teman-teman. Klik open. Kemudian akan muncul peta dunia ini yang banyak titik-titik merah. Jadi setiap titik-titik merah ini adalah stasiun yang sudah dilakukan penelitian oleh para peneliti dari seluruh dunia. Nah, selanjutnya kita ini harus sebagai bahan percobaan kita memilih 5 dari semua titik-titik ini karena nggak mungkin kalau kita pilih semua ya. Oke, kita perlu mengcrop di sini. Saya akan mengcrop di bagian benua Afrika. Cara mengcropnya mudah sekali. Kita taruh kursor kita di bagian peta dunia ini. Kita klik kanan, kemudian kita klik zoom. Kita crop di bagian mana yang mau kita ambil sampel gitu. Saya di benua Afrika. Tepat di sini. Jika sudah kita klik enter. Baik, sudah terlihat. Ini bisa kita pindahkan berjadi menghalangi. Saya akan sedikit mengecilkan lagi. Baik, sudah. Dari sini saya akan mengambil 5 titik di bagian selatan Pulau Madagaskar. Caranya masih sama, klik zoom. Pokoknya kita zoom sampai ke titik-titik yang ingin kita jadikan sebagai bahan percobaan. Kita di sini enter. Kemudian sepertinya kita besarkan. Oh ya, cara memperbesar titik-titiknya kita klik kanan di bagian peta, terus kita display option, bagian dot size kita perbesar hingga 20 minimal biar lebih terlihat. Karena ini masih 4 titik, jadi saya akan zoom out lagi. Saya mencari 5 titik di sini. Baik. Saya akan mengcrop di sebelah sini. Pokoknya sampai dia benar-benar ke titik yang kita tuju ya teman-teman. Jangan sampai titik lain ini terbawa. Harus kalau kita mau ke 5 ini ya harus pokoknya dalam kotak ini yang kita crop hanya 5 ini aja. Nggak boleh titik lain nggak boleh terbawa. Baik. 1 2 3 4 5. Kita enter. Baik, sudah selesai mengcropnya. Di sini sudah tersedia 5 titik. Kemudian selanjutnya kita pergi ke station. Di station ini mudah sekali, kita hanya perlu mengklik 2 kali di setiap 5 titik ini. Terserah apakah mau mulai dari atas ke bawah ataupun sebaliknya dari bawah ke atas. Saya akan memulai dari atas ke bawah. Pertama saya taruh kursor saya di titik pertama, klik 2 kali. Klik 2 kali di titik kedua. Klik 2 kali lagi. Baik, jika sudah seperti ini, sebenarnya data yang kita butuhkan hanya data temperatur dan salinitas. Dan untuk keempat data lainnya ini bisa kita hapus saja. Caranya kita klik kanan, tapi kursornya harus di luar kotak ini. Seperti ini, klik kanan, kemudian window layout, kemudian kita klik kanan di bagian kotak yang ingin kita hapus, kemudian klik delete window. Lakukan hal sama, delete window,
delete window. Lalu untuk memperbesar atau mengubah letak dan mengubah ukuran tiga kotak ini, caranya kita klik kanan, kemudian move atau resize. Kita taruh sini aja, ini sesuai selera. Sini aja. Klik kanan. Untuk peta juga bebas ya, saya taruh di sini. Baik, jika sudah selesai, kita klik kanan di luar kotak, klik accept. Jika Windows-nya tidak muncul, tidak usah panik, kita klik kanan, window layout, kemudian klik kanan lagi, accept lagi ulang. Baik, di station kita sudah selesai. Selanjutnya kita pergi ke scatter. Di scatter langsung muncul 6 kotak lagi. Seperti biasa, seperti sebelumnya, kita hanya membutuhkan temperatur dan juga salinitas. Jadi untuk 4 ini kita hapus sama seperti tadi. Kita geser sedikit ke sini. Petanya kita geser ke tengah-tengahnya. Enter. Save. Seperti biasa, kalau tidak muncul kita ulang lagi. Nah, jika sudah seperti ini, kita perlu menambahkan sebuah skala di bagian kanan kotak ini. Caranya kita klik kanan di bagian kotak yang ingin kita beri skala, terserah apakah mau di temperatur dulu atau salinitas dulu. Saya akan coba di temperatur dulu, di kanan, Z variable. Kemudian di sini akan ada seperti untuk menyesuaikan. Di sini karena ini temperatur, saya klik temperatur di sini. Klik OK. Dia akan muncul warna seperti ini. Kemudian untuk salinitas juga sama, Z variable salinity. Karena dia salinitas ya teman-teman. Oke. Muncul seperti ini. Ini tuh menunjukkan bahwasannya semakin dalam permukaan laut atau semakin dalam perairan, maka suhunya juga akan semakin rendah. Ini ditandai dengan di sini ada warna pink. Dan kalau di skala warna pink atau warna biru di sini tuh angkanya 5 derajat. Jadi yang menandakan bahwasannya suhu di dasar laut itu semakin dalam, semakin dingin. Untuk salinitas juga semakin dalam, salinitasnya semakin tinggi. Baik, jika sudah seperti ini, selanjutnya kita pergi ke section. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes saja. Terus, define section spine. Nah, kalau di sini agak beda karena kursor kita berubah menjadi tanda panah. Caranya sebenarnya masih sama. Kita mengklik setiap titik ini, entah itu dari atas ke bawah atau sebaliknya. Tetapi untuk yang section ini, kita mengklik satu kali di 4 titik pertama dan di titik terakhir kita mengkliknya 2 kali. Baik, saya akan mencontohkannya dari atas ke bawah. Saya klik satu kali di sini, di sini, di sini, sini, dan di titik terakhir seperti yang saya bilang, kita klik 2 kali. Baik, sudah muncul, klik OK. Dia akan muncul tabel lagi seperti ini. Untuk ya seperti sebelumnya, kita hanya membutuhkan data temperatur dan juga salinitas. Jadi untuk keempat tabel ini kita hapus saja. Caranya klik kanan, masih sama yang seperti tadi. Klik kanan di sini. Klik kanan, delete window, delete window, delete window, delete window. Dan ini kita bisa move atau resize agak ke tengah sedikit. Bebas ya teman-teman. Kanan. Peta juga saya sesuaikan. Sudah klik save. Jika tidak muncul seperti biasa, kita klik kanan, kita ulangi lagi. Sip. Jika sudah muncul seperti ini, kita perlu memberi warna kepada di dalam tabel ini ya. Kita klik kanan di sini. Kemudian kita klik display option. Kita klik grid fill.
Kemudian angka 20 ini kita ubah menjadi 500. Dua-duanya ya, 500. Terus kita klik properties. Kemudian kita klik tanda panah ke kiri ini satu kali. Klik OK. Klik OK. Maka dia akan loading. Dan ya, muncul sebaran melintang temperatur. Kita lakukan hal sama di salinitas, sama klik kanan, kemudian display option, kemudian grid fill 500, terus klik properties. Klik satu kali di tanda panah kiri, klik OK, kemudian klik OK. Akan loading, dan kemudian akan muncul sebaran melintang salinitas. Sama seperti tadi ya teman-teman, semakin dalam perairan maka di dasar laut itu suhunya semakin dingin. Ini warna pink, sesuai sama skalanya, dan juga untuk salinitas itu semakin dalam maka salinitasnya akan semakin tinggi. Baik, untuk section sudah selesai, selanjutnya kita pergi ke surface. Kalau muncul seperti ini, kita klik yes saja untuk menyimpan. Di nama terserah, saya tutorial YouTube, save. Kemudian kita pergi ke surface. Seperti tadi, kita hanya membutuhkan data temperatur dan juga salinitas. Untuk oksigen ini kita hapus saja. Caranya masih sama, klik kanan, window layout, delete window. Kemudian ini kita agak ke tengah, bisa berbesar sesuai selera. Enter. Kemudian ini juga sama. Enter. Kemudian save. Nah, jika sudah seperti ini, hampir sama seperti cara sebelumnya, yaitu di section kita perlu memberi warna di dalam kotak ini. Kita klik kanan, terus display option, grid fill, tapi bedanya adalah kalau tadi kita mengisinya dengan angka 500, kalau ini 900. 900, kemudian properties. Klik tanda panah kiri satu kali, klik OK. Klik OK. Nah, dia sudah muncul. Lakukan hal sama di tabel salinitas. Klik mana display option, grid fill 900. Kita klik properties, tanda panah, klik OK. Wait, pencet, klik OK. Baik, ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita menyimpan. Caranya kita klik file di pojok kiri atas, klik kemudian save canvas. Dan ini formatnya bebas, saya pilih JPEG aja. Kemudian namanya juga bebas. Baik, kita klik save. Jika muncul seperti ini, kita klik OK. Klik OK. Dan sudah selesai. Baik, untuk tutorial kali ini saya cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.